Pengertian integrasi sosial adalah kelompok-kelompok minoritas tergabung dalam tekanan sosial masyarakat yang lebih luas. Integrasi sosial ditandai dengan meleburnya nilai norma dan budaya di mana hal tersebut membuat individu terhubung dengan kelompok dan komunitas yang lebih besar tanpa menghilangkan kesan masing-masing individu. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi sosial normatif. Integrasi sosial normatif dapat diartikan sebagai sebuah bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Misalnya, bangsa Indonesia mengasuh semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung makna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menunjukkan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, golongan, agama, dan bahasa, tetapi mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, yaitu Indonesia. 2. Integrasi sosial fungsional. Integrasi sosial fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi sosial dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Indonesia terdiri dari berbagai suku yang mengidentifikasikan diri dengan melihat fungsi dari suku masing-masing. Contohnya, suku Bugis yang gemar melaut difungsikan sebagai penyedia hasil laut. Suku Minang yang pandai berdagang berfungsi sebagai penjual dari hasil laut tersebut. Dengan demikian, tercipta sebuah integrasi fungsional dalam masyarakat. Integrasi sosial kohesif. Integrasi kohesif berbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Tercipta integrasi ini berawal dari suara pengusaha dan kohesif, kekerasan dalam mengatur. Contoh integrasi kohesif adalah demonstran yang berhenti ketika polisi menembakkan gas air mata ke udara. Contoh integrasi sosial. 1. Asimilasi. Asimilasi merupakan proses pembentukan kebudayaan baru yang menghentikan kebudayaan asli. Pada proses asimilasi, bentuk kebudayaan baru lahir guna menyatukan beragam latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda. Contoh dari asimilasi yang ada di kehidupan sehari-hari kita yaitu musik dangdut. Faktanya, genre musik dangdut merupakan hasil perpaduan kebudayaan musik India, Melayu, dan Arab. Perpaduan antara ketiga kebudayaan musik tersebut berhasil melahirkan genre jenis musik tradisional khas bangsa Indonesia yang kita kenal dengan sebutan musik dangdut. 2. Akulturasi. Akulturasi merupakan proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan luar tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli. Pada proses akulturasi, unsur kebudayaan yang berasal dari luar akan melakukan berbagai penyesuaian dengan kebudayaan masyarakat lokal guna menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat sosial. Contoh dari akulturasi budaya dapat kita amati yaitu pernikahan campuran. Pasangan berbeda latar belakang budaya yang memilih untuk menikah pada dasarnya akan saling melakukan penyesuaian budaya dalam kehidupan sehari-harinya. Namun begitu, masing-masing individu tentunya tidak melupakan budaya asal mereka. Akulturasi budaya dalam pernikahan campuran dapat dipandang sebagai alat untuk menjaga keharmonisan dan menghadirkan konflik di antara berbagai perbedaan. Faktor pendorong integrasi sosial meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, adanya sikap saling menghargai dan toleransi antara individu dan kelompok. Adanya sikap terbuka terhadap perubahan. Adanya kesadaran bahwa manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan orang lain. Terjadinya kontak dengan kebudayaan secara insentif. Faktor eksternal, adanya kesenjangan sosial yang memunculkan kecemburuan sosial antara kelompok, adanya ketidakmerataan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, adanya sistem masyarakat yang tutup dengan budaya asing. Syarat terjadinya integrasi sosial, adanya kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif mengacu pada kesadaran yang ada pada masing-masing individu maupun kelompok yang berbeda mengenai cara untuk saling memahami dan bertindak. Kesadaran kolektif merupakan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk sosial, maka dari itu manusia akan selalu membutuhkan orang lain.
Tiap-tiap individu pada dasarnya akan bertindak dan berinteraksi dengan individu atau kelompok lain guna mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga individu cenderung akan membentuk ikatan sosial hingga pada akhirnya melahirkan integrasi sosial. Kesadaran kolektif dan ikatan sosial juga akan muncul ketika terdapat perasaan senasib dan sepenanggung antara individu. Hal tersebut mendorong tiap-tiap individu untuk bersatu dan saling berhubung yang masyarakat terjadinya pada proses integrasi sosial. Adanya konsensus. Konsensus mengacu pada adanya kesepakatan mengenai nilai dan norma yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, integrasi sosial serta-merta menjadi karena merupakan bagian dari nilai dan norma sosial yang berlaku sejak lama. Sebagai contoh, sebagai orang yang terlahir di wilayah Indonesia, kita secara otomatis menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah bagian nilai dari norma yang mengikat kita sebagai warga negara Indonesia untuk hidup rukun, damai, dan harmonis terlepas dari fakta adanya perbedaan suku, ras, serta agama. Faktor penghambat integrasi sosial meliputi faktor internal. 1. Adanya sikap individu atau kelompok yang masih sangat tradisional. 2. Adanya ikatan sosial yang rendah antara individu dan kelompok. 3. Adanya sikap curiga dan prasangka terhadap kelompok lain. 4. Adanya sikap primordial, merasa kebudayaan sendiri lebih baik dari kebudayaan yang lain. Faktor eksternal meliputi 1. Adanya kesenjangan sosial yang memunculkan kecemburuan sosial antara kelompok. 2. Adanya ketidakmerataan pembangunan. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. 4. Adanya sistem masyarakat yang tertutup dengan budaya asing. Proses terjadinya integrasi sosial. 1. Tahapan akomodasi. Pada tahapan ini, individu atau kelompok akan berupaya untuk mencapai aturan sosial dengan cara mengedepankan sikap saling menghargai dan menyesuaikan diri sendiri satu dengan yang lain. Pada tahapan akomodasi, individu memiliki kesadaran bahwa penting untuk menghadirkan tindakan-tindakan yang akan menimbulkan perpecahan maupun konflik dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Tahap kerjasama. Pada tahapan ini, individu atau kelompok akan memilih tindakan tertentu guna mencapai satu tujuan bersama yang telah disepakati. Pada tahapan kerjasama, individu menyadari bahwa ia melakukan bantuan individu lain dalam rangka mencapai kepentingannya sendiri yang juga berguna bagi orang banyak. 3. Tahapan koordinasi. Pada tahapan ini, individu atau kelompok akan mengkoordinasikan cara mencapai tindakan tertentu guna mendorong terciptanya aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Tahapan koordinasi sangatlah penting pada masyarakat multikultural karena tanpa koordinasi suatu tindakan cenderung akan berjalan secara kurang optimal. 4. Tahapan asimilasi. Pada tahapan ini, individu sudah memiliki kesadaran dan kesepakatan bersama dengan mengenai pentingnya hidup berdampingan serta menghindari tindakan yang mengarah kepada perpecahan kelompok. Tahapan asimilasi menunjukkan bahwa intensitas interaksi budaya yang berbeda mampu mengalami penyesuaian dan perubahan serta bentuk kebudayaan baru. Pergi ke pasar membeli pasak, tidak lupa membeli papan. Percuma saja punya ilmu banyak kalau itu tidak pernah diamalkan. Terima kasih telah menonton materi yang kami buat dan semoga ilmu yang didapat nantinya bermanfaat bagi kita semua.